Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan sedikit berbagi ataupun review ya untuk kedua buah alat yang baru saya beli. Nah, yang pertama ada crankcase separator, ini untuk membuka crankcase ya. Dan yang kedua ini ada crankshaft alignment, ini untuk pemasangan kerek as ya di bagian crankcase. Oke teman-teman, langsung saja kita buka untuk bagian crankcase separator. Nah, ini saya beli dari merek Grip-On ya teman-teman. Langsung saja kita buka. Nah, ini untuk alatnya seperti ini ya teman-teman. Terdapat alat plat yang sangat tebal sekali, 3 biji seperti ini. Nah, dan ini baut untuk penrekeran ya, baut penrekeran. Sedangkan ini baut yang bisa kita simpan di bagian crankcase kopling ataupun crankcase magnet. Nah, ini untuk tahanan baut 12 ini ya. Nah, untuk tahanannya seperti ini, nanti kita pasangnya. Nah, di video kali ini saya hanya sekedar mereview ya, bukan mempraktekkan. Nah, jadi fungsi alat ini untuk membuka crankcase ya, membuka crankcase, dan bisa juga difungsikan untuk menekan kerek as di bagian crankcase. Ada kan, kerek as itu sangat susah sekali dibuka di bagian crankcase, jadi kita bisa gunakan alat ini. Nah, jadi fungsi utama dari alat ini untuk membuka bagian crankcase ya. Nah, jadi nanti penrekerannya di bagian kerek as. Baut ini di bagian kerek as sehingga crankcase terangkat. Kemudian untuk membuka kerek as yang lengket di crankcase, kita bisa gunakan alat ini. Kita pasang di bagian bak magnet ya, bak magnet, nanti kita tekan sehingga si alat ini bisa mendorong kerek as yang menempel di crankcase. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi alat ini ya teman-teman. Dan untuk harganya ini cukup lumayan ya, bisa dibilang harga rata-rata untuk harganya untuk merek Grip-On 385.000. Dan masih banyak kok yang lebih mahal, masih banyak ya, karena ini saya beli yang paling murah, harganya 385.000. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup ya untuk pembahasan crankcase separator. Kemudian kita bahas untuk crankshaft alignment ya. Untuk crankshaft alignment itu ada dua buah jenis ya, ada 201, ada 202. Yang saya beli ini 201. Perbedaannya cuma di murnya saja. 201 cuma dapat 3 mur, sedangkan 202 dapatnya 4 mur. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan bahas apa fungsinya dulu ya, fungsi dari tracker ini. Nah, jadi fungsi tracker ini adalah untuk memasang bagian kerek as di bagian crankcase ya. Jadi ini tracker tarik ataupun tracker sedot ya. Ini trackernya menarik. Nah, jadi untuk pemasangan kerek as di bagian crankcase, sebelum mempunyai alat ini saya sering menggunakan api ya. Bisa menggunakan kompor gas, bisa menggunakan gas torch untuk pemasangan kerek as di bagian crankcase. Nah, setelah mempunyai alat ini, kita bisa gunakan alat ini ya teman-teman. Nah, jadi fungsinya yaitu untuk pemasangan bagian kerek as di bagian crankcase. Nah, ini terdapat mur-murnya ya. Nah, ini berbeda-beda ukuran. Ukurannya ada M14 x 100, ada M12 x 125, kemudian ada M10 x 125. Nah, nanti kita bisa sesuaikan ukuran mur yang ada di crankcase di kerek asnya ya teman-teman. Nah, nanti ini bautnya kita pasang, murnya kita pasang di kerek as. Nah, setelah kita pasang di kerek as, baru kita masukkan trackernya seperti ini. Nanti kita masukkan bautnya seperti ini. Kemudian kita kencangkan bautnya dulu. Bautnya kita kencangkan ya. Nah, setelah agak kencang baru kita penrekeran. Nah, setelah di tracker nanti kan ini bakalan terangkat ya, si crankcase-nya bakalan tertarik ataupun tersedot. Jadi seperti itu. Di video kali ini saya cuman mereview ya. Nanti di video selanjutnya saya bakalan praktekin. Nah, jadi fungsinya seperti itu ya teman-teman. Dan untuk harganya ini saya beli 265.000 untuk kode 201. Kenapa saya beli yang 201 ya? Saya juga salah beli, harusnya saya beli 202 supaya bisa menreker untuk bagian crankcase motor Matic Honda.
karena di sini nggak ada ya untuk motor Matic Honda. Tapi kita bisa gunakan menreker crack as motor Matic Honda menggunakan yang ini teman-teman nih, yang M10x125, karena ini bisa dipasang di crack as motor Beat. Nah, nanti kita trackernya menggunakan baut 14, tidak menggunakan baut ini. Jadi kita harus tambahan beli baut yang panjang ya, baut 14 panjang, supaya bisa mereker crack as motor Beat. Nah, kenapa saya beli tracker ini ya teman-teman? Karena untuk di motor-motor jenis 2 tak, 4 tak itu untuk pembukaan bagian crankcase ataupun crack asnya itu emang sedikit susah ya, keras karena presisi banget, apalagi di motor 2 tak itu sangat pokoknya presisi banget ya, kalau bahasa Sundanya mah lihat gitu. Nah, jadi saya membeli alat ini, alat tambahan, alat bantu ya, mempermudah pekerjaan kita. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua bagi yang mau beli alatnya. Nah, harganya segitu ya teman-teman. Mungkin bisa cari yang lebih murah ataupun yang lebih bagus juga bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.